Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara dengan NIM 53020210074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit penafsiran tentang Quran Surat Al-Fatihah yang saya kutip dari kitab tafsir Al-Misbah, yaitu karangan Quraisy Shihab. Nah, tugas ini juga saya buat untuk memenuhi penilaian ujian semester akhir mata kuliah Al-Quran. Nah, langsung saja. Surat Al-Fatihah disandangkan dengan banyak nama, salah satunya seperti Ashab Al-Mathani dan Ummul Quran. Disebut Ashab Al-Mathani dari segi bahasa yaitu As-Sab' yang artinya 7. Ini mengartikan bahwa surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Dan dari kata Al-Mathani yang berarti 2, ini dimaknai yang pertama karena setiap sholat kita membacanya sebanyak 2 kali. Lalu yang kedua dimaknai Ashab Al-Mathani, yaitu dari kata Al-Mathani itu karena ada yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah ini diturunkan sebanyak 2 kali, yaitu di Madinah dan di Mekah. Lalu yang ketiga disebut Al-Mathani karena kita membacanya secara berulang-ulang di dalam sholat maupun di luar sholat. Lalu disebut juga dengan Ummul Quran dari kata yang berarti induk. Ini mengartikan karena letaknya yang di awal Al-Quran yang mengawali surat-surat yang terdapat di Al-Quran. Nah, lalu juga disebut Ummul Quran karena surat ini sudah mengandung semua isi pokok ajaran yang terdapat pada surat lainnya. Nah, lalu juga di Al-Quran sendiri terdapat 5 pokok ajaran, yaitu tauhid, janji dan ancaman, ibadah yang menghidupkan tauhid, lalu ajaran penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan cara pencapaiannya, dan yang terakhir ialah pemberitaan atau kisah generasi terdahulu, dan yang semuanya itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah, yakni ayat kedua dan kelima itu berisikan tentang tauhid, ayat ke-1, ke-3, dan ke-7 itu tentang janji dan ancaman, ayat kelima tentang ibadah, dan ayat yang ke-7 itu tentang sejarah masa lampau. Nah, alasan mengapa surat Al-Fatihah ini diletakkan di awal Al-Quran ini karena seperti yang telah diuraikan oleh Syekh Muhammad Abduh adalah karena kandungan surat Al-Fatihah yang bersifat global yang dirinci oleh ayat-ayat lain sehingga ia bagaikan muqaddimah atau pengantar bagi kandungan surat-surat Al-Quran. Tujuan utama dari surat Al-Fatihah adalah menetapkan kewajaran Allah untuk dihadapkan kepadanya segala pujian dan sifat-sifat kesempurnaannya, dan meyakini kepemilikannya atas dunia dan akhirat serta kewajarannya untuk disembah dan dimohonkannya dari pertolongan, dan nikmat menempuh jalan yang lurus sambil memohon terhindar dari jalan orang-orang yang binasa. Ini adalah tujuan utama dan tema pokok surat Al-Fatihah, dan yang lainnya adalah cara-cara untuk mencapainya. Lalu lanjut ke pembahasan. Langsung saja kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama surat Al-Fatihah adalah lafaz basmalah, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Walaupun masih ada sebagian ulama seperti Imam Malik yang berpendapat bahwa basmalah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, jadi tidak wajib dibaca ketika sholat saat membaca surat Al-Fatihah. Basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia, pesan agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan huruf ba pada lafaz Bismillah. Lalu, lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim adalah 2 sifat yang berakar dari kata yang sama. Kedua sifat ini dipilih karena sifat inilah yang paling dominan. Para ulama memahami kata Ar-Rahman sebagai sifat Allah yang mencurahkan rahmatnya yang bersifat sementara di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmatnya yang bersifat kekal.
Rahmatnya di dunia yang sementara ini meliputi semua makhluk tanpa terkecuali dan tanpa membedakan antara mukmin dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmatnya di akhirat, tempat kehidupan yang kekal yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluknya yang mengabdi kepadanya. Lanjut ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kata ham atau kata pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap ataupun perbuatannya yang baik, walaupun ia tidak memberi sesuatu kepada yang memuji. Inilah bedanya antara ham dengan syukur, dan ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji, sehingga dia wajar mendapat pujian itu, yaitu yang pertama, baik, yang kedua, dilakukan secara sadar, dan yang ketiga, dilakukan tanpa terpaksa. Kata alhamdu dalam surat Al-Fatihah ini ditujukan kepada Allah. Ini mengartikan bahwa Allah adalah segala perbuatannya yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Kalimat Rabbil Alamin merupakan keterangan lebih lanjut tentang layaknya segala puji hanya bagi Allah. Kenapa tidak? Dia adalah Rabb dari seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam surat Al-Fatihah ini mempunyai 2 sisi makna. Yang pertama, berupa pujian kepada Allah dalam bentuk ucapan, dan yang kedua ialah berupa syukur kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Lalu ke ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemeliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna kecuali bila disertai dengan rahmat dan kasih sayang. Oleh karena itu, ayat ini sebagai penegasan kedua setelah Allah sebagai pemelihara seluruh alam. Pemeliharaannya itu bukan atas dasar kesewenang-wenangan semata, tetapi diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Lalu ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Pemelihara dan pendidik Rahman dan Rahim boleh jadi tidak memiliki sesuatu. Nah, sedangkan sifat ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan dan kekuasaan. Karena itu, kepemilikan dan kekuasaan yang dimaksud perlu ditegaskan. Inilah yang dikandung oleh ayat keempat ini. Maliki Yaumiddin. Demikian Al-Biqai menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat di atas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik atau raja hari kemudian, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Paling tidak ada 2 makna yang dikandung oleh penegasan, yaitu yang pertama, Allah yang menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari tersebut. Lalu makna yang kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Kekuasaannya sedemikian besar sehingga jangankan bertindak atau bersikap menentangnya, berbicara pun harus dengan seizinnya. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kalimat hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini adalah bukti bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat pengajaran. Allah mengajarkan ini kepada kita agar kita mengucapkannya, karena mustahil Allah yang Maha Kuasa itu berucap sedemikian, bila bukan untuk pengajaran kepada makhluknya. Banyak sekali pesan yang dikandung pada kata Iyyaka dan na'budu. Secara tidak langsung, penggalan ayat ini mengecam mereka yang mempertuhankan atau menyembah selain Allah, baik masyarakat Arab ketika itu maupun selainnya. Penggalan ayat ini mengecam mereka semua dan mengumandangkan bahwa Allah lah yang patut disembah dan tidak ada sesembahan selainnya. Selain itu,
Dalam meminta pertolongan, kita tidak dapat mengabaikan Allah dalam peranannya. Permohonan bantuan kepada Allah agar Dia mempermudah apa yang tidak mampu diraih oleh yang bermohon dengan upaya sendiri. Para ulama mendefinisikannya sebagai penciptaan sesuatu yang dengannya menjadi sempurna atau lebih mudah pencapaiannya, seperti apa yang diharapkan. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa permohonan bantuan itu bukan berarti berlepas tangan sama sekali, tetapi kita masih dituntut untuk berperan sedikit ataupun banyak sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ayat yang ke-6, Ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah mempersembahkan puji kepada Allah dan mengakui kekuasaan dan kepemilikannya, ayat selanjutnya merupakan pernyataan tentang ketulusannya beribadah serta kebutuhannya kepada pertolongan Allah. Maka dengan ayat ini, sang hamba mengajukan permohonan kepada Allah, yakni agar dibimbing dan diantarkan agar memasuki jalan yang lebar dan luas. Sirat di sini bagikan jalan tol yang lurus tanpa hambatan. Semua yang telah memasukinya tidak dapat keluar kecuali setelah tiba di tempat tujuan. Sirat adalah jalan yang lurus, semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan. Sehingga sirat menjadi jalan utama untuk sampai kepada tujuan utama umat manusia, yaitu keridhaan Allah dalam setiap tingkah laku. Lalu ayat yang terakhir, ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kata nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang paling bernilai, yang tanpa nikmat itu, nikmat-nikmat lainnya tidak akan mempunyai nilai yang berarti, bahkan dapat menjadi nikmat atau bencana jika tidak bisa mensyukuri menggunakannya dengan benar. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang taat melaksanakan pesan ilahi yang merupakan nikmat terbesar itu, mereka itulah yang masuk dan bisa melalui sirat al-mustaqim. Mengenai yang disebut dengan al-maghdubi 'alaihim, ayat ini tidak menjelaskan siapa orang-orang tersebut, tetapi Rasulullah SAW telah memberi contoh yang konkret, yaitu orang-orang Yahudi yang mengerti akan kebenaran tetapi enggan melaksanakannya. Demikian juga ayat terakhir surat Al-Fatihah ini mengajarkan manusia agar bermohon kepada Allah, kiranya ia diberi petunjuk olehnya sehingga mampu menelusuri sirat al-mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang sukses di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan kaum muslimin agar selalu optimis menghadapi hidup ini. Bukankah nikmat Allah selalu tercurah kepada hamba-hambanya? Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.